Su Yingxia, putri tertua keluarga Su di ibu kota. Nona, Chen Wuhui itu hanya sampah yang diusir dari keluarganya. Su Yongqiu, asisten Su Yingxia. Kami datang jauh-jauh ke sini. Untuk apa? Untuk mencarinya. Ini adalah pernikahan yang diatur ibu untukku. Bagaimanapun juga, aku setidaknya harus bertemu dengannya, kan? Lihat orang seperti apa dia. Hei, tukang bengkel. Dua tukang reparasi mobil. Benar-benar kamu. Kau mengenalku. Chen Wui, tuan muda terlantar dari keluarga Chen di ibu kota. Sekarang jadi tukang bengkel. 2.800 sebulan. Benar kan? Apa yang kau butuhkan? Biar ku perkenalkan. Nona Su Yingxia kami. Saat ini ketua grup Yingxia. Kami datang ke Yunzhou kali ini. Tepatnya untuk membuatmu, si kodok ini, sadar diri. Yongqiu, bicara yang benar. Apakah aku salah? Nona, kalian memang beda dunia sejak awal. Gila. Siapa yang kau kutuk? Chen Wui, apa maksudmu? Kami datang 1000 li. Tuan Chen. Tuan Chen, ada 10 juta di kartu ini. Anugerah penyelamat hidup Anda tidak bisa dibayar dengan kata-kata. Hanya usaha kecil. Hari ini ulang tahun tunanganku. Aku pergi dulu. Dia punya tunangan lain. Yongqiu, selidiki dengan cermat untukku. Situasi Tuan Chen. Tuan Hu. Tian Yunyi, asisten Tang Qiu. Anda sudah berlutut selama 5 hari. Turunlah dan makan sesuatu. Tang Qiu, duta besar Yunzhou. 3 hari dari sekarang, aku akan dipromosikan menjadi Raja Langit, meskipun Raja Naga telah pensiun. Aku masih harus berlutut selama 7 hari, untuk menyatakan rasa hormatku yang sebesar-besarnya, untuk Raja Naga. Naga itu perkasa, mengguncang 4 lautan. Pelindung jalur naga. Satu-satunya pejabat berjasa dari Great Xia. Dan juga orang yang paling dihormati bawahan ini. Setelah menyelesaikan urusan raja di seluruh negeri, siapa di dunia manusia yang berani berpakaian putih? Paduka Raja Naga. Bawahan ini dari pasukan berkuda naga berpakaian putih. Kapten tim ketiga, Tang Qiu. Salang, Paduka Raja Naga. Paduka Raja Naga. Bawahan ini dibina olehmu dan telah memasuki alam Raja Langit. Awalnya dijadwalkan 3 hari lagi untuk dinobatkan oleh Raja Langit Xinglan. Sekarang, tak disangka bertemu Paduka Raja Naga di sini. Saya harap Paduka Raja Naga akan menobatkan saya untuk menganugerahkan kemuliaan tak terbatas padaku. Karir Yunqian sepertinya sedang buruk akhir-akhir ini. Manfaatkan kesempatan ini. Biarkan dia di tempat Tang Qiu S. Perjamuan promosi memperluas jaringannya. Ditambah cincin Raja Naga yang kuberikan padanya kali ini. Aku yakin itu pasti akan menyelesaikan masalah karirnya. Mulai sekarang, dia akan langsung naik menjadi ratu baru dunia bisnis. Aku sudah mengasingkan diri. Tidak nyaman untuk menunjukkan wajahku. Biarkan tunanganku, Chu Yunqian, menobatkanmu. Kami di ruang pribadi di Hotel Furon. Yungji, ambilkan pedang pengejar nagaku. Pergi undang calon ibu naga. Aku harus secara pribadi mengundang patung Raja Naga. Kita harus mendapatkan uang ini hari ini. Baru saja, anak itu. Sepertinya, tunangannya. Seharusnya sedang berjalan. Lewat. Yunqian. Kenapa kamu di sini? Zhou Yunjian, tunangan Chen Wuhui. Hari ini ulang tahunmu. Aku membuat kue dengan tanganku sendiri. Datang untuk merayakan bersamamu. Dasar jalang busut, kau benar-benar di sini. Cepat bayar kembali uangnya. Mereka di sini untuk menagih utang darimu. Chen Wui, kau sengaja membawa orang-orang ini ke sini. Zhou Fen, ibu Zhou Yunjian. Untuk melihat Yunqian dipermalukan, kan? Tidak tahu malu. Bayar kembali uangnya. Kau sudah bersembunyi dari kami selama 3 bulan. Jika kau tidak memberi kami uang hari ini, saudara-saudara, ikat dia dan jual dia demi uang. Jangan bergerak. Berapa banyak uang yang dia hutangi padamu? Aku akan bayar. Bibi Shou, tolong pegang kuenya untukku. Jam berapa sekarang? Masih memikirkan kue rusak ini? Kau, Kamu apa? Apa kau punya 5 juta? bukankah hanya 5 juta? Aku sanggup membayarnya kembali. Bukankah hanya 5 juta? Kepura-puraanmu membuatku muak. Nah, ini bukan urusanmu. Melihat kau yang membawa kami masuk, aku tidak akan menyentuhmu. Seperti yang diduga, dasar pengkhianat. Membawa mereka masuk. Aku akan membunuhmu. Cepat, rekam dia. Keluar. Mereka memukuli orang, berutang, dan memukuli orang. Berutang, tidak membayar.
dan memukuli orang. Chen Wui, cukup. Apa kamu masih akan membuat berapa banyak lagi masalah untuk keluarga Chu kita? Aku membantumu. Sudah kubilang, aku punya uang. Uang. Montir mobil bau sepertimu benar-benar punya uang. Tapi aku memberitahumu, satu tumpukan ini tidak cukup. Itu bukan uangnya. Wang Xijie, tuan muda keluarga Wang Biyunso. Satu tumpuk tidak cukup. Tidak apa-apa. Masih ada lagi. Begitu banyak uang. Cukup? Cukup. Tanganku sedikit terpeleset. Bagaimana kalau begini? Kamu bantu mereka mengambil uangnya. Benar. Dengan begitu itu juga dihitung sebagai membantu Yun Qian. Aku tidak butuh uang recehmu. Chen Wui, tuan muda Wang sudah membantuku membayar kembali 5 juta itu. Apa salahnya kamu membantuku mengambilnya? Aku benar-benar punya uang. Aku akan atur lewat telepon sekarang. Kamu tidak mengambilnya? Ya, aku akan mengambilnya sendiri. Kenapa kamu tidak mengambil uangnya dan Yang? Yun Qian. Sekarang kamu lihat dengan jelas sifat aslinya, kan? Kau berani menendangkunya. Kau tahu apa yang ada di atas ini. Cukup, Chen Wui. Aku tahu perhatianmu ada di sana. Tapi perhatian tidak bernilai uang. Tuan muda Wang membantuku. Dia juga membayarkan kembali 5 juta itu untukku. Aku beritahu kamu, Chen Wui, apa yang paling ditakuti pria adalah kelembutan yang tidak berguna. 5 juta ini benar-benar tidak berarti banyak. Aku benar-benar tidak menganggapnya. Dia bahkan tidak memandang 5 juta. Betapa hebatnya. Kalau begitu biar kutanya padamu. Kesempatan untuk dinobatkan sebagai orang nomor 1 di Yunzhou ini. Apakah itu berarti sesuatu? Tang Qihu. Kamu bahkan kenal Tuan Hu. Benar sekali. Dia persis bawahan yang cakap dari Raja Naga berpakaian putih. 3 hari dari sekarang, Tuan Hu akan dianugerahi gelar Raja Langit. Bawahan yang cakap. Dia tidak pantas. Chen Wui, sudah cukup. Kamu masih berani lancang mengkritik Tuan Hu. Orang bodoh ini sama sekali tidak tahu pentingnya dianugerahi gelar Raja Langit. Seorang Raja Langit adalah pelindung tanah suci. Ditunjuk langsung oleh Raja Naga berpakaian putih, menjaga satu wilayah dan menjaga perdamaian. Kau bicara banyak. Apa hubungannya denganmu? Itu sangat berhubungan denganku. Keluarga Wang adalah bawahan Tuan Hu. Dan sekarang, terlebih lagi, kami mengadakan acara akbar ini untuk Tuan Hu. Mulai sekarang, keluarga Wangku akan bergabung dengan jajaran 4 klan besar Yunzhou. Tuan muda Wang, Anda tidak boleh lupa. Yun Qian kami. Jangan khawatir. Hanya 5 juta ini. Ini hanya hidangan pembuka. Aku datang hari ini untuk memberikan Yun Qian keberuntungan dari acara akbar Yunzhou teratas ini. Bisakah kamu membantuku mendapatkan undangan ke upacara penobatan? Karena aku menyebutnya keberuntungan. Bagaimana mungkin itu hanya sekadar undangan? Ini adalah petugas upacara untuk upacara penobatan. Petugas upacara Tuan Tang. Bukankah itu kontak dekat dengan Raja Langit? Hanya sekadar petugas upacara, itu saja. Yun Qian. Di upacara penobatan Tang Qihu, aku sudah menyiapkan sesuatu yang lebih baik untukmu. Chen Wui, sudah cukup. Jika kamu tidak punya kemampuan, jangan bicara omong kosong di sini. Hati-hati jangan sampai mendatangkan masalah pada dirimu sendiri. Yun Qian, kita sudah saling kenal sejak kecil. Perjodohan kita diputuskan oleh kakak kita berdua. Aku datang kali ini, tepatnya untuk memenuhi janji yang sudah kutepati selama 10 tahun. Percayalah padaku, apapun yang kau inginkan, aku akan memberikannya padamu. Ulang tahun Yun Qian, kau hanya memberi kue rusak. Kau masih berani menyebut pertunangan. Sudah kubilang, di upacara penobatan Tang Qihu, aku akan memberikan keberuntungan terbaik untuk Yun Qian. Meniru kata-kata orang lain. Aku bilang aku akan memberi Yun Qian kesempatan. Kau juga memberi kesempatan. Apa kau tidak menjijikan? Hanya sekadar wanita etiket. Juga disebut kesempatan. Kesempatan yang kuberikan adalah menjadi penobat untuk penganugerahan Tang Qihu. Koronator penganugerahan. Apa kau tahu artinya ini? Ini adalah kekuatan Raja Naga berpakaian putih. Sekarang setelah Tuan Raja Naga pensiun, dialah penunggang naga pertama, Tuan Han Xinglan, yang bertindak atas namanya. Kau membiarkan Yun Qian menobatkan Raja Tang atas namanya. Apa kau ingin mati? Dasar terkutuk. Jika kau menyinggung Tuan Han Xinglan, bukan hanya kau yang mati, tapi kau juga akan melibatkan keluarga Chu kami. Yun Qian,
Batalkan pertunangan. Cepat batalkan pertunangan. Di mana Nona Chu? Asisten Qian, mengapa Anda di sini? Tuan Muda Wang, Anda di sini juga. Silakan masuk, cepat-cepat. Ini pasti Nona Chu Yun Qian, kan? Saya datang untuk menanyakan sesuatu atas nama Tuan Hu. 3 hari dari sekarang adalah upacara penganugerahan Tuan Hu. Kami ingin meminta bantuan Anda. Asisten Qian, Anda tidak perlu begitu sopan dengan Yun Qian. Masalah ini, aku sudah membahasnya dengannya sebelumnya. Mulai sekarang, aku harus meminta Anda untuk lebih menjaga Yun Qian kita. Sudah dibahas. Kalau begitu terima kasih banyak, Nona Chu. Dengan Anda memahkotainya. Itu benar-benar kemuliaan klan Tang. Yun Qian akan menobatkan Tuan Hu. Ya, Benarkah? benar. Nasib Nona Chu adalah kekayaan dan keberuntungan yang luar biasa. Dan ada tokoh hebat yang membantunya. Tentu saja, itu benar. Bolehkah saya bertanya? Siapa tokoh hebat itu? Maaf, Nona Chu, itu tidak nyaman untuk diungkapkan. Pedang pengejar naga. Begitu pedang ini muncul, kerumunan di Yunzhou tak ada yang berani membangkang. Mengapa kau belum cepat berterima kasih pada asisten Qian? Terima kasih, Asisten Xian. Kenapa kau datang sendirian? Di mana Tang Qihu? Penobatan adalah masalah yang sangat penting. Tuan Hu secara pribadi pergi mengundang patung Raja Naga. Kalau begitu Nona Chu, kita sepakat soal ini. Acaranya sibuk. Saya permisi dulu. Hei Ye, hati-hati, hati-hati, harap berhati-hati. Chen Wuwei, apalagi yang ingin kau katakan? Apalagi yang perlu kukatakan? Sudah kubilang aku akan membiarkan Yun Qian menjadi penobat Tang Qihu. Bukankah itu sudah terwujud? Lelukon, maksudmu? Kau adalah tokoh besar yang menjadikan Yun Qian koronator. Begitukah? Kalau bukan aku, apakah itu kau? Tentu saja bukan aku. Tapi ayahku bilang, di ibu kota ini, ada banyak tokoh besar yang sangat peduli tentang upacara penganugerahan ini. Pasti ayahku sudah naik ke tokoh besar tertentu. Oleh karena itu, Yun Qian mendapat kesempatan untuk menjadi orang yang menganugerahkan mahkota. Yun Qian itu, hatiku padamu sepenuhnya tulus. Kau sama sekali tidak boleh mengecewakanku. Nyatakan posisimu. Aku sudah melihat orang tidak tahu malu. Tapi aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Jika kau bersikeras mengambil pujian untuk beberapa hal, itu akan memakan korban jiwa. Chen Wui. Aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Apa maksudmu? Kamu mencuri ide orang lain? Itu tidak bijaksana. Kamu penuh kebohongan. Itu tidak bisa dipercaya. Tidak berguna bagiku adalah ketidakmampuan. Jika kamu tidak berubah, maka pertunangan kita akan dianggap sebagai permainan anak-anak. Di upacara akbar Tuan Hu, aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku sudah mengatakannya. Aku bisa memberimu semua yang kau inginkan. Biarkan cincin ini menjadi buktinya. Aku tetap mengatakan hal yang sama. Apa yang paling ditakuti pria adalah kelembutan yang tidak berguna. Sekali. Memang, hanya satu kesempatan. Chu Yun Qian. Aku harap kita tidak berjodoh tanpa takdir. Upacara agung pengukuhan. Dasar sampah. Kau pamer di sini lagi menggunakan nama Qian. Bukankah Yun Qian sudah bilang kau tidak boleh datang lagi? Bagaimana bisa kau menganggap perkataan Yun Qian seperti angin lalu? Menggunakan namanya. Sungguh lelucon. Tang Qihu sendiri yang mengundangku ke sini. Baiklah. Hari ini, kau ikut aku. Dan aku akan memberimu 3 pelajaran. Aku ingin kau mengerti jarak antara manusia. Bahkan lebih besar daripada antara manusia dan anjing. Yun Qian, orang dalam potret ini, adalah Raja Naga berpakaian putih yang melindungi kedamaian Jiuzhou. Cepat kemari dan beri hormat. Bibisho, patung Raja Naga ini, kau tahu, hanya orang-orang berjasa besar dan berstatus tinggi yang diizinkan memberi hormat padanya. Kau tidak bisa memberi hormat untuk saat ini. Patung Raja Naga, hanya orang mulia yang bisa memberi hormat padanya. Kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk memberi hormat. Ini adalah pelajaran pertama yang aku ajarkan padamu. Punggung ini. Mengapa terlihat begitu familiar? Seseorang yang dikagumi semua orang, secara alami terlihat akrab. Kemarilah, Yun Qian.
Aku akan memperkenalkanmu pada tokoh-tokoh berpengaruh sejati di Yunshol. Huang Yun. Huang Yun, Taipan Property Yunshol. Dia mengelola industri konstruksi di Yunshol. Setiap rumah di Yunshol ada keterlibatan keluarga Huang. Tuan Muda Wang, Anda terlalu memuji saya. Setelah hari ini, keluarga Wang Anda akan menjadi kepala dari 3 keluarga besar kami di Yunshol. Hei, Tuan Huang. Mulai sekarang Yunshol seharusnya punya 4 keluarga besar. Tuan Muda Wang, ini pasti Nona Chu Yunqian, kan? Benar, inilah orang yang hari ini akan menobatkan dan mengurapi Raja Tang. Nona Chu Yunqian. Yunqian, ini adalah kepala keluarga Sun. Dia mengelola industri biji-bijian dan sayuran di Yunshol. Sun Shenglong, pengusaha besar industri makanan Yunshol. Ini adalah kepala keluarga Shang. Chang Shenyes, Taipan Mood Yunshol. Dia mengelola industri pakaian di Yunshol. Di sini di Yunshol, pelayan Xiang mengelola pakaian, pelayan Sun mengelola makanan dan minuman, pelayan Huang mengelola perumahan, dan aku, keluargaku sederhana, mulai hari ini dan seterusnya, mengelola transportasi, pakaian, makanan, perumahan, dan transportasi. Setiap warga negara Yunshol tidak bisa hidup tanpa 4 keluarga besar kami. Jadi ternyata pakaian, makanan, tempat tinggal, dan transportasi kita. Semuanya diatur oleh 4 keluarga besar. Kalian benar-benar dermawan kami. Bibi, mulai hari ini dan seterusnya, Yunqian akan menjadi elit baru Yunshol. Kami adalah orang-orang dari jenis yang sama. Bagi orang-orang biasa itu, 4 keluarga besar kami secara alami berada jauh di atas mereka. Dermawan, Anda setuju, kan, Chen Wuhui? Pakaian, makanan, tempat tinggal, dan transportasi. Siapa yang memberimu hak? Tentu saja, itu adalah Raja Tang. Bagus sekali, Raja Tang, yang mengambil hak hidup rakyat jelata dan membagikannya kepada kalian seperti ini. Ini tunangan Nona Yunqian. Oh tidak, mantan tunangannya. Hanya seorang montir mobil. Tapi mengenai dia justru meremehkan 4 keluarga besar kami, tokoh-tokoh penting ini. Chen Wui, kamu harus berhenti bicara omong kosong. Beberapa orang di sini adalah eksistensi yang pernah aku kagumi. Tanpa aku, apakah kalian bisa melihatnya? Mengenai montir mobil busuk ini, dia punya beberapa hayalan. Dia selalu berpikir bahwa Yunqian bisa mendapatkan kesempatan hari ini adalah berkat dia. Tidak apa-apa, hari ini aku akan bersenang-senang bermain denganmu. Semuanya. Hari ini aku berniat membantu Yunqian naik di Yunshol. Biarkan orang ini mengerti apa itu kelas. Melangkah ke meja surgawi. Tuan Muda Wang, Anda akan menghabiskan banyak uang hanya untuk memenangkan senyuman seorang wanita cantik. Di dalam Juzhou ini, Raja Naga adalah surga. Di dalam Yunshol, Tuan Hu adalah surga. Dan 4 keluarga besar kami, dan kau Yunqian, berada di atas 10.000 orang. Di Yunshou ini, meja surgawi di belakangku ini, mewakili strata sosial Yunshol. Yunqian, bisakah kau melangkah ke meja surgawi ini dalam 1 langkah? Bagaimana ini mungkin? Terlalu tinggi. Tinggi, surga ini tentu harus tinggi. Keluarga Wangku menginvestasikan 100 juta untuk membantu Yunqian naik di Yunshol. Uang, datanglah. Langkah pertama menuju kenaikan. Miliaran dana sebagai batu loncatan. Tuan Muda Wang punya semangat besar. Kalau begitu saya akan menyediakan sebuah villa dari Teluk Yunlong untuk membantu elit baru mengambil. Langkah kedua menuju kenaikan. Villa, datanglah. Saya dengar Nona Chu membuka perusahaan hiburan. Kalau begitu saya akan memberi Nona Chu 2 artis papan atas tingkat pertama dan memberikannya kepada Anda untuk menjadi pelayan Anda demi kenaikan. Bintang baru, Tangnu dan Salman. Hari ini, elit baru Yunshou lahir. Silakan, Yunqian, naiklah. Chen Wuhui, sekarang kau lihat jurang pemisah antara kau dan aku. Kal, siapa yang bisa naik? Pasti seseorang dengan kekayaan tak terbatas dan kekuatan tak tertandingi. Baru kemudian kau bisa naik. Aku bisa menciptakan guntur dari tanah datar, membuat manusia biasa naik. Ini adalah pelajaran kedua yang kuberikan padamu hari ini. Kekuatan finansial yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa. Hal-hal yang bukan milikmu. Semuanya sampah. Hanya istana pasir. Chen Wui,
Ini adalah hadiah dari 4 keluarga besar. Kamu benar-benar bilang itu sampah. Berhenti bicara omong kosong. Aku bisa mengirim Yun Qiannan ke puncak Yunzhou. Apa yang bisa kau berikan padanya? Apa yang bisa dia berikan? Aku bisa berikan semuanya. Chen Wuhui, kamu benar-benar di sini. Chen Tua, kenapa kau di sini? Di toko kami, keterampilan master tidak cukup baik. Sepeda ini masih butuh kamu untuk memperbaikinya. Dasar bocah binatang. Ini hadiah yang kau berikan. Pelajaran sudah selesai. Cepat kembali dan perbaiki sepedamu. Chen Wui, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Dia yang menghinaku. Kamu hanya melihat dia menghinamu. Benarkah? Tidakkah kamu lihat bahwa dia mengirimku ke puncak Yunzhou? Tidakkah kamu lihat bahwa dia membawakanku puncak kehidupanku? Penghinaannya padamu, bahkan tidak sepersekian dari penghinaan yang kamu berikan padaku. Bahkan tidak 1/10 juta. Chen Wui, selamat. Kamu telah menyia-nyiakan kesempatan terakhir yang kuberikan padamu, dan kehilangan segalanya. Nasib kita bersama telah berakhir. Hari ini, di depan semua orang di Yunzhou. Aku dengan ini mengumumkan, aku, Chu Yunqian, dan kamu memutuskan pertunangan. Kau tidak menyesal. Tidak hanya aku tidak menyesal. Aku bahkan senang. Sesuai keinginanmu. Pernikahan kita batal. Mulai sekarang, kita benar-benar putus. Kelembutanku tidak sia-sia. Hanya orang yang layak yang pantas mendapatkannya. Kau bukan orang yang layak. Dia adalah bangsawan bermahkota dari Raja Langit Tang. Dasar sampah. Beraninya kau bilang dia bukan orang yang pantas. Chen Wuhui, berhentilah mempermalukan dirimu di sini. Cepat pergi, sudah terlambat. Merangkaklah lewat sini. Kalau tidak, aku akan membuatmu berharap mati. Merangkaklah. Chu Yunqian, kau sekarang adalah putri kesayangan surga, seorang bangsawan. Kau berani mengabaikanku. Menyinggung orang yang dimahkotai Raja Surgawi adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Beraninya kamu begitu melanggar hukum dan sembrono. Di depan patung Raja Naga berpakaian putih. Raja Naga belum mengganggu rakyat. Tapi kau ingin mengendalikan mata pencaharian rakyat. Siapa yang sebenarnya melanggar hukum dan sembrono? Menyinggung upacara penobatan Raja Surgawi, tidak menghormati Raja Naga. Anugerah 4 keluarga besar bisa membuat seseorang seketika menjadi kuat dan berpengaruh. Hukuman 4 keluarga besar juga bisa membuat seseorang tidak akan pernah bisa bangkit lagi selamanya. Ini adalah pelajaran terakhir yang akan kuajarkan padamu. Aku mengajukan permohonan dekret Yunzhou. Biarkan sampah ini mengalami hukuman surgawi Yunzhou. Hancurkan hidupnya. Klan Huang mendukung mosi ini. Klan Sun mendukung mosi ini. Klan Zhang mendukung mosi ini. Seluruh hidupku. Kau tidak cukup memenuhi syarat. Saya mengendalikan semua properti di Yunzhou. Mulai hari ini dan seterusnya, saya menghukum Anda menjadi tunawisma. Saya mengendalikan semua saluran pakaian di Yunzhou. Mulai hari ini dan seterusnya, saya menghukum Anda untuk tidak memiliki sehelai pakaian pun. Saya mengendalikan semua biji-bijian dan sayuran di Yunzhou. Mulai hari ini dan seterusnya, saya menghukum Anda untuk tidak punya apapun untuk dimakan. Jangan khawatir, aku tidak akan mengurungmu. Aku ingin kau berkeliaran bebas. Aku ingin kau melihat bagaimana kami berada di atas, tak terjangkau. Mulai hari ini dan seterusnya, aku ingin memutuskan jalur kehidupanmu. Aku bertanya padamu, apakah kualifikasi ini cukup? Tidak cukup. Bagaimana kalau menambahkan aku? Lihat pedang pengejar naga. Seolah-olah Raja Tang hadir secara pribadi. Apa kamu puas sekarang? Jika kamu puas. Kalau begitu cepatnya. Gunakan pedang pengejar naga untuk membunuhnya. Untuk berkorban bagi Raja Naga. Kau dan aku sudah saling kenal sejak kecil. Aku bahkan memberimu kekayaan dan status yang luar biasa. Sekarang, kau malah mengarahkan pedang padaku. Dan kalian semua. Siapa yang memberimu keberanian untuk berani menagetku seperti ini? Akan kuberitahu kau, siapa yang memberi kami keberanian. Ini adalah 4 klan besar kami yang berdiri kokoh di Yunzhou. Fondasi yang telah berdiri selama 50 tahun. Ini adalah pencapaian Raja Tang yang mencapai surga. Semut tidak bisa menggulingkan tatanan yang sudah mapan. Ini adalah aturan. Tang Qiu, begitu ya? Aturan, begitu ya? Tang Qiu, keluar sini. Raja Naga, mohon maafkan saya. Bawahan Anda terlambat. Chen Wuhui adalah Raja Naga.
Omong kosong apa yang kau semburkan? Patungnya hancur. Cepat berlutut di depan patung bersama Tuan Hu. Karena Raja Naga sudah pensiun, maka tidak ada lagi Raja Naga di dunia ini. Cepat. Singkirkan patung Raja Naga. Jeti Tuan Hu sedang menyembah patung Raja Naga. Kupikir sampah ini adalah Raja Naga. Tuan Hu, patung Raja Naga sudah disingkirkan. Baru saja. Wang Chen, patriark keluarga Wang Mi Yunso. Siapa yang baru saja menghancurkan patung Raja Naga? Sampah ini. Dia mengganggu upacara agung. Menghancurkan patung, menyinggung 4 klan besar. Dan bahkan berani berbicara lancang, mengatakan, pedang pengejar naga tidak akan berani membunuhnya. Tuan Hu, lihat baik-baik. Yun Qian sudah memutuskan pertunangan dengan sampah ini. Kami sama sekali tidak punya hubungan dengannya. 4 klan besar bisa bersaksi. Ya. Aku sudah memutuskan pertunangan dengan Chen Wui. Memutuskan pertunangan. Nona Chu, apakah Anda yakin sudah memutuskan pertunangan? Tuan Hu sangat serius. Sepertinya dia sedikit tidak senang. Apa yang terjadi? Tepat. Tuan Hu, Yun Qian baru saja membatalkan pernikahan secara publik dan sudah menarik garis yang jelas dengan Chen Wui. Bagaimana Anda akan menghukumnya? Kami tidak keberatan. Kontrak pernikahan bukanlah permainan anak-anak. Bagaimana bisa dibatalkan begitu saja? Nona Chu, sudahkah Anda memikirkannya baik-baik? Tuan Hu, masalah pembatalan pernikahan sudah kupikirkan matang-matang. Tidak menakutkan bagi pria untuk miskin. Yang menakutkan adalah ketidaktahuan. Tuan muda Wang memberiku kesempatan naik ke surga hari ini. Tapi Chen Wui cemburu padaku. Dia mengganggu upacara akbar Tuan Hu. Sungguh memalukan. Aku tidak akan pernah memaafkannya seumur hidup ini. Karena Anda sudah membatalkan pernikahan, maka peran Anda dalam penobatan saya seharusnya juga dibatalkan. Batalkan peran penobatanku. Tuan Hu, kenapa begini? Karena Anda kurang bijaksana, tidak layak untuk tanggung jawab besar. Mengapa? Tuan Hu, Yun Qian adalah sosok penting. Direkomendasikan kepada Anda, dasar tidak berguna. Kamu yang mencelakai Yun Qian kami. Apakah ada kemungkinan bahwa akulah tokoh penting yang kau bicarakan? Kamu masih mengoceh omong kosong di depan Tuan Hu. Bukankah kamu sudah cukup membuat masalah bagi keluarga kami? Chen Wui, kau dan aku adalah kekasih masa kecil. Meskipun sekarang kita sudah tidak berjodoh lagi, kau seharusnya tidak sampai menghancurkanku, kan? Justru, karena aku mengingat kasih sayang kita di masa lalu, aku melindungimu hari ini. Aku tidak menyangka, kau lebih memilih percaya pada bajingan ini, daripada percaya pada kekasih masa kecilmu. Kau sendiri yang menyebabkan ini. Kau menghancurkan dirimu sendiri. Tuan Hu, Chen Wui, menghancurkan patung dan mengganggu upacara akbar. Itu semua karena kesombongannya yang kambuh. Itu tidak ada hubungannya denganku. Mohon selidiki dengan jelas. Tuan Hu, mohon nilai dengan jelas. Yun Qian sudah membatalkan pernikahan dengannya. Dia bahkan ingin menggunakan pedang pengejar naga untuk membunuh si tidak berguna ini. Tuan Hu, Anda tidak bisa melumpuhkan peran penobatan Yun Qian kami. Yun Qian, keluarga Wangku akan melindungimu. Kamu melindunginya. Maksudmu adalah, kamu juga melakukan beberapa perbuatan baik hari ini. Tuan Hu bijaksana. Hari ini aku mengajarkan 3 hal pada si tidak berguna ini. Pertama, dia dilarang menyembah patung naga suci. Kedua, anugerah dari 4 klan besar. Dia tidak akan pernah menerimanya selamanya. Ketiga, aku memimpin 4 klan besar, mengeluarkan dekret Yunshol, memerintahkannya untuk menderita hukuman surgawi Yunshol, membuatnya tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Bagus, bagus, bagus. 3 perbuatan baik ini dilakukan dengan indah. Tang Qihu, kau bilang, bagaimana seharusnya ditangani? Si tidak berguna. Kau sedang menghadapi kematian dan masih tidak menyadarinya. Masih berani di depan Tuan Hu berbicara sarkastis. Tuan Hu, bawahanmu memohon padamu untuk mengeluarkan perintah untuk memusnahkan 9 generasi mereka. Kamu yang menghadapi kematian. Kamu yang seharusnya 9 keturunanmu dimusnahkan. Tuan Hu, Anda adalah, apa Anda masih berani bertanya? Anda membesarkan putra yang baik, menyinggung keagungan surga. Mengapa Anda tidak berlutut? Tuan Hu, Anda bilang Siji saya. Bagaimana mungkin dia berani menyinggung keagungan surga? Benar. Demi keagungan surgawi Tuan Hu, aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk menekan Chen Wuhui. 4 keluarga besar bisa bersaksi. Tuan Hu, Anda harus menyelidiki dengan jelas.
melahirkan putra pemberontak, mengabaikan naga sejati. Keluarga Wang pantas merosot. Wang Xiji dan yang lainnya menyinggung keagungan surga. Bawahan Anda tidak bisa ditebus. Saya mohon Tuan Chen untuk memberikan hukuman. Apa? Tuan Hu benar-benar berlutut kepada Chan Wui. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah orang yang Tuan Hu berlutut padanya tadi bukan patung Raja Naga, tapi Chan Wui? Tuan Hu ternyata berlutut kepada Chan Wui. Kita harus segera menarik garis yang jelas dengan keluarga Chu. Ya, Nona Chu. Saya masih butuh villa itu. Itu tidak bisa lagi menjadi batu loncatanmu, Nona Chu. Saya baru ingat, 2 selebriti papan atas tingkat A itu akan segera pensiun dari industri ini. Manajer Huang, Manajer Sun. Apa maksudmu dengan ini? Tidakkah kau mengerti? Apa maksud mereka? Chan Wui, kau ternyata punya hubungan seperti itu dengan Tuan Hu. Tapi sekarang aku sudah naik ke surga. Sementara kau, karena cemburu padaku, menghancurkanku. Sangat bodoh. Jika bukan karena Tuan Chen, bagaimana mungkin kamu bisa menjadi orang yang dimahkotai olehku? Jika bukan karena Tuan Chen, bagaimana mungkin begitu banyak tokoh kuat menyanjung dan menjilatmu? Kamu sendiri yang buta, merugikan dirimu sendiri dan kami. Chan Wui, alasan aku bisa menjadi orang yang dimahkotai Tuan Hu benar-benar karena kau. Bukankah kau selalu berpikir itu semua diatur oleh Wang Xiji? Apa yang kau tanyakan di sini sekarang? Kalau bukan dia, itu kau. Tuan Hu baru saja berlutut padamu. Kita adalah kekasih masa kecil. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal identitasmu? Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku sudah memberitahumu sejak lama. Aku akan menjadikanmu orang yang dimahkotai Tang Qiu. Memberimu pengaturan terbaik di dunia. Kau sendiri yang mempercayai orang yang salah. Kau sendiri tidak menjelaskannya. Kau sama sekali tidak punya aku di hatimu. Bukankah aku cukup tulus? Apakah kau masih ingat kue itu? Cincin di atasnya ini bisa membuatmu memiliki segalanya. Tapi apa yang kau katakan? Kau bilang hal paling tidak berguna dari seorang pria adalah kelembutan yang tidak berguna. Tidak seperti ini. Ini semua karena kau. Ini karena kau. Aku berkata, Tang Qiu di depanku hanyalah orang yang tidak penting. Kau tidak hanya tidak percaya padaku, kau bahkan mengarahkan pedang pengejar naga padaku, mencoba memutus kekuatan hidupku. Aku bilang kau tidak memenuhi syarat. Zhou Yongqian, kau bilang kau tidak menyesal memutuskan pertunangan, dan bahkan sangat senang. Sekarang apa yang kau derita? Aku jelas hanya selangkah lagi dari naik ke surga. Kenapa aku berakhir seperti ini? Karena kau picik dan tidak berperasaan serta tidak adil. Wuhui, menantuku yang baik. Kami tadi hanya bercanda denganmu. Pertunangan Yunqian yang batal ditarik kembali. Kita masih satu keluarga, kan? Sombong. Untuk nasib Chu Yunqian saat ini, kamu memikul tanggung jawab yang tak terhindarkan. Nona Chu, ketenaran, status, dan kekuasaan yang kamu inginkan, Tuan Chen bisa memberimu semua itu hanya dengan membalikkan tangan. Sayang sekali kamu sendiri yang buta dan melewatkan kesempatan itu. Aku pasti bermimpi. Aku adalah burung phoenix yang akan terbang ke langit. Akan melayang menembus 9 langit, berdiri di atas jutaan orang. Akhir ini seharusnya tidak seperti ini. Tidak seperti ini. Di mana mereka yang tadi ingin memutus kekuatan hidupku? Tuan Chen, ada banyak kesalahpahaman sebelumnya. Saya, Huan, meminta maaf kepadamu di sini. Bukankah kau baru saja bilang bahwa aku tidak akan punya sehelai genteng pun di atas kepalaku? Sekarang kenapa kau meminta maaf? Kami semua disesatkan oleh penjahat sebelumnya. Mohon maafkan kami, Tuan Chen. Mohon maafkan kami, Tuan Chen. Salah paham. Mohon berbesar hati dan maafkan kami. Baiklah, kalau begitu aku akan membuatmu kehilangan seluruh kekayaan keluargamu dan menghabiskan sisa hidupmu mengemis. Tuan Chen, mohon sebutkan persyaratanmu. Keluarga Huang saya bersedia menunjukkan ketulusan terbesar untuk memberikan kompensasi kepadamu. Apakah Tuan Chen membutuhkan harta emas dan perak atau saham perusahaan? Keluarga Shan saya akan menawarkan semuanya. Selama keluarga Sun saya memilikinya, saya bersedia memberikan semuanya. Ganti rugi. Apa kau pikir aku peduli soal itu? Kami bersedia menunjukkan ketulusan terbesar. Mohon pertimbangkan baik-baik. Jika kau tidak patuh, 3 keluargamu akan disingkirkan dari Yunzhou. Disingkirkan.
3 keluarga kami secara pribadi ditunjuk oleh Tuan Hu untuk mengendalikan mata pencaharian penduduk Yunshou. Apakah kamu yakin ingin begitu kejam? Kami adalah orang kepercayaan Tuan Hu. Jika kamu ingin membunuh kami, Tuan Hu juga tidak akan setuju. Meskipun Tuan Hu tidak tahu mengapa kamu menghormatinya. Tetapi kami dan keluarga Tang adalah komunitas kepentingan bersama. Seperti kata pepatah, menteri setia tidak boleh dikecewakan, dan jenderal yang baik tidak boleh ditipu. Antara kami dan Chen Wuhui, siapa yang lebih penting? Mohon, Tuan Hu, pikirkan 2 kali. Mohon, Tuan Hu, pikirkan 2 kali. Mohon, Tuan Hu, pikirkan 2 kali. Kekuasaan yang luar biasa. Raja Langit Tang. Siapa yang memberimu hak untuk mendelegasikan mata pencaharian rakyat Yunshou? Tuan Chen, jangan mencari bencana. Anak muda, kamu harus tahu posisimu. Hanya dengan mengetahui kapan harus maju dan mundur, seseorang bisa mencapai hal-hal besar. Kamu sombong karena disukai. Ini sama saja tidak menganggap Tuan Hu yang berstatus Raja Langit ada di matamu. Tuan Hu, dia berulang kali menghina wibawamu. Mohon, Tuan Hu, berikan perintah untuk membiarkannya berlumuran darah. 5 langkah jauhnya. Tutup mulut busukmu. Aku membiarkanmu mengendalikan mata pencaharian rakyat adalah untuk lebih mensejahterakan rakyat. Siapa yang mengizinkanmu bersikap tinggi dan perkasa dan menyinggung keagungan langit? Kebodohan. Pantas mati dan dieksekusi. Tuan Hu. Kami. Bawa pisaunya. Tuan Chen. Saya salah mempercayai keluarga Huang dan menyerahkan industri real estate. Pisau ini untuk penebusan dosa. Saya salah mempercayai keluarga Sun dan menyerahkan industri makanan. Pisau ini untuk meminta maaf. Saya salah mempercayai keluarga Shang, menyerahkan industri pakaian. Pisau ini untuk penebusan dosa. Tindakan Tuan Hu seperti ini. Sepertinya Chen Wuhui bahkan lebih menakutkan dari yang kita bayangkan. Cepat berlutut. Tuan Chen, sebelumnya kami semua dihasut oleh hasutan Wang Shiji. Sekarang kami benar-benar tahu kami salah. Kami semua dihasut oleh hasutan Wang Shiji dan Chu Yunqian. Itulah sebabnya kami menyinggungmu. Mereka adalah pelaku sebenarnya. Setiap kesalahan ada sumbernya, setiap hutang ada pemiliknya. Tuan Ches, kamu harus menghukum Ayan dan anak keluarga Wang. Kamu tidak bisa memutus jalan hidup kami. Aku membiarkanmu menyebarkan kekayaan keluargamu dan menjadi pengemis, yang sudah merupakan pengampunan terbesar bagimu. Adapun kamu, diasingkan ke Mobei. Segera berangkat. Mobei itu 5.000 li gurun. Ini bahkan lebih menakutkan daripada Ninggutu di zaman kuno. Jika aku diasingkan ke sana, aku tidak akan bisa kembali seumur hidup ini. Pengasingan adalah hal yang hanya dimiliki oleh Marquis. Dengan hak apa kau mengasingkan kami? Mungkinkah kau sudah menjadi Marquis? Kamu, katak di dasar sumur. Di mataku, seorang Marquis hanyalah semut yang sedikit lebih besar. Kau hanya membuang. Manajer Huang, anak ini hanya mengandalkan kekuatan Tuan Hu. Tapi bahkan jika itu Tuan Hu, tidak mungkin hanya mengandalkan satu kalimat untuk membuatmu menjadi pengemis atau mengirim kami ke pengasingan. Apa yang dikatakan Xiao benar. Keluarga Huang kami telah mendominasi Yunshou selama 57 tahun. Dengan koneksi bisnis tersebar di seluruh provinsi Jiangbei, kami sudah menurunkan pendirian kami. Chen Wuhui, jangan memaksakan keberuntunganmu terlalu jauh. Keluarga Xiang Saye telah beroperasi di Yunshou selama 30 tahun. Dengan aset bernilai ratusan miliar, kamu hanya seorang pemuda. Berulang kali bersikap agresif. Hati-hati jangan sampai menderita serangan balik. Keluarga Sun saya memiliki koneksi di ibu kota. Kau bocah. Sebaiknya pikirkan baik-baik. Maksudmu kamu tidak yakin? Kamu ingin membunuh kami. Bagaimana kami bisa diyakinkan? Sesuatu yang bahkan Tuan Hu tidak bisa lakukan. Kau hanyalah montir mobil kecil. Mengucapkan kata-kata kehancuran. Ingin membuat 4 keluarga besar kami mati. Kualifikasi apa yang kau miliki? Siapa bilang dia tidak memenuhi syarat? Dia adalah tunangan putri sulung keluarga Su, sebuah klan bangsawan dengan warisan 400 tahun di ibu kota. Presiden Kamar Dagang Cina. Kekayaannya tak terbatas dan kekuasaannya mengguncang dunia. Bukankah ini kualifikasi yang cukup? Apa? Keluarga Su dari ibu kota kekaisaran. Chen Wuhui adalah tunangan putri sulung keluarga Su. Jadi Wuhui adalah tunangan putri sulung keluarga Su di ibu kota. Pantas saja dia begitu percaya diri. Keluarga Su di ibu kota memiliki hubungan erat dengan kavaleri naga berjubah putih.
Chen Wuhui memiliki koneksi ini dengan keluarga Su. Pantas saja Tuan Hu menghormatinya. Dia adalah tunanganku, So Yingxia. Beraninya kau menyinggungnya. Dengan token 4 laut milik keluarga Su, aku perintahkan keluarga Huang, Sang, dan Sun untuk membubarkan semua kekayaan mereka dan menjadi pengemis keluarga Wang. Diasingkan ke Mobei. Apakah Anda punya keberatan? Putri kesayangan surga. Seorang montir mobil. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Token 4 laut ini secara pribadi dianugerahkan oleh Raja Naga berjubah. Memegang token 4 laut. Memberikan kekuatan hidup dan mati. Mendominasi Cina. Mengguncang Jiuzhou. Kali ini kita benar-benar menabrak lempengan baja. Hari ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita hari ini. Token 4 laut, khusus untuk mengeksekusi orang jahat. Jika token ini dikeluarkan, dan ada yang berani tidak patuh, 3 klan mereka akan dimusnahkan. Saya tidak menyangka Tuan Chen menjadi tunangan Nona Su. Keluarga Huang bersedia membubarkan semua kekayaannya dan menjadi pengemis. Tuan Chen memiliki keberuntungan besar. Mengenai masalah hari ini, keluarga Xiang saya menerima kekalahan mulai hari ini dan seterusnya. Yun Shou. Tidak akan ada lagi keluarga Sun. Bagaimana denganmu? Aku tidak mau diasingkan. Ayah, Mobei tandus sejauh 5.000 li. Jika kita diasingkan, kita akan mati. Nona Su, kami adalah cabang dari keluarga Wan di ibu kota. Putraku, tidak tahu Tuan Chen adalah tunanganmu. Keluarga Wang kami sekarang ingin menyumbangkan seluruh kekayaan keluarga kami demi nama baik keluarga Wang ibu kota. Beri kami kesempatan lagi. Keluarga Wang ibu kota, kau menghina tunanganku. Tidak peduli wajah, siapa itu tidak berlaku bagiku. Tang Qihu, mulai sekarang, mengawasi urusan 4 keluarga besar Biyun Shou akan diserahkan kepadamu. Nona Su, bukankah seharusnya kita mengobrol? Rumah teh Pangkue. Sebuah kamar pribadi telah disiapkan. Tuan Chen, silakan. Kukira Chen Wuhui punya latar belakang yang luar biasa. Ternyata dia masih mengandalkan wanita. Kalian benar-benar menyedihkan. Dia adalah naga sejati. Statusnya bukan sesuatu yang bisa kalian pahami. Katamu Chen Wuhui adalah naga sejati. 4 keluarga besar. Kalian diperintahkan untuk melaksanakan perintah Sihai dalam hari ini. Mereka yang melanggar perintah, 3 generasi mereka akan dimusnahkan. Tuan Chin, silakan duduk. Rumah teh Pangkue. Tuan Chen, silakan minum teh. Nona Su, kamu bilang kamu adalah tunanganku. Kamu tidak bercanda, kan? Perjodohan Su Chen, sebuah kontrak yang dibuat di satu olah, dengan karakter merah sebagai bukti, dengan khidmat dengan janji rambut putih, ditulis sebagai ikrar seumur hidup. Pertunangan kita diatur oleh kedua ibu kita. Kontrak pernikahan adalah buktinya. Benar sekali. Itu benar. Itu ditetapkan oleh ibuku untukku. Lalu mengapa kakek juga mengatur Chu Yuntian untukku? Sejujurnya, perjalananku ke Yunshou kali ini hanya untuk bertemu denganmu. Tuan Chen, kapan Anda berencana pergi ke ibu kota untuk melamarku? Kamu bilang melamar. Itu terlalu cepat. Aku belum siap. Berakting. Kamu bilang aku. Kamu baru saja ditolak oleh Chu Yunqian dan belum mencapai apapun. Sementara nona kami adalah putri tertua keluarga Su di ibu kota, ketua grup Yingxia kami, dan memegang perintah Sihai. Nona kami bersedia menikah denganmu. Dan kamu malah bilang kamu belum siap. Trik jual mahal ini sungguh menjijikkan. Apakah kamu mengatakan bahwa karena aku tahu Nona Su dan aku punya pertunangan, aku seharusnya sangat gembira dan selamanya bersyukur dan segera berjanji untuk menikahi Nona Su? Berhenti berpura-pura. Begitu lebih baik. Kamu hanya seorang montir mobil, bisa menikahi nona kami. Mulai sekarang, semut telah menemukan kesuksesan. Seekor semut telah menemukan kesuksesan. Apakah kamu berbicara tentang aku? Sudah ku bilang, cukup,
Yongkyu, kau keluar dulu. Aku masih ada hal yang perlu dibicarakan dengan Tuan Chen. Nona, Nyonya tua dan yang lainnya tidak setuju dengan pernikahan ini. Jika kamu bersikeras mengikuti jalanmu sendiri dan membuat Nyonya tua dan yang lainnya marah, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Kakak Xian, begitulah situasinya. Aku tidak mau diasingkan ke Mobei. Kau harus membantu kami. Ya, keponakan. Wang Xiong, tuan muda keluarga Wang di ibu kota. Ini menampar wajah kami. Wajah seluruh keluarga Wang. Ya, Kakak Xian. Keluarga Wang Yunxiao kami. Meskipun kami kerabat jauh dari keluarga Wang ibu kota, tapi kami masih satu klan dan keluarga. Dia menargetkan kami seperti ini. Itu juga menampar wajahmu. Ya, ketandusan 5.000 li di Mobei itu. Ketika berita kembali mengatakan bahwa orang dari keluarga Wang meninggal di Mobei, di mana kau akan menaruh wajahmu saat itu? Cukup. Tingkah laku macam apa ini? Menangis dan ingusan. Bangun, kalian semua. Wang Chen, bantu aku menyiapkan perjamuan. Aku ingin mengundang Su Yingxia dan Chen Wuhui. Hari ini aku akan menyembelih anjing di Yunxiao. Menyembelih anjing. Menyembelih anjing. Sembelih Chen Wuhui, anjing ini. Keponakan, apakah kamu punya dendam padanya? Aku, tuan muda terhormat, dari keluarga Wang di ibu kota. Bagaimana mungkin aku mengenal seorang montir mobil? Kakang Xion. Ada apa? Keluarga Wang dan keluarga Su mendominasi ibu kota. Para patriark kedua keluarga bermaksud mengatur aliansi pernikahan antara aku dan Su Yingxia. Aliansi yang kuat. Tapi aku mengejar Su Yingxia selama setahun. Dia selalu bersikap dingin padaku. Hari ini aku datang ke Yunxiao, tepatnya untuk mencarinya. Tidak disangka, Su Yingxia ternyata terlibat dengan seorang montir mobil. Bagaimana aku bisa mentolerir ini? Jadi begitu yang terjadi. Jika begitu, dia saingan cintamu, Kakang Xion? Tidak. Bukan saingan cinta, tapi umpan meriam. Tapi Su Yingxia memegang token 4 laut. Melindungi Chen Wuhui. Lalu bagaimana kita bergerak? Paman keduaku akan segera dipromosikan menjadi naga terhormat. Pada saat itu, bisakah token 4 laut masih mengancam keluarga Wang ibu kota? Naga terhormat. Itu di atas 10.000 orang. Hanya di bawah Raja Naga. Bahkan keluarga Su tidak akan berani tidak memberi muka pada keluarga Wang kami. Selamat, guru. Selamat, keponakan. Selamat, Kakang Xion. Nona Su, kamu sangat cemas untuk memintaku pergi ke ibu kota untuk lamaran pernikahan. Apakah ada kesulitan tersembunyi? Sejujurnya, keluargaku telah menemukan jodoh untukku. Tapi aku tidak begitu puas dengan orang yang mereka pilih. Jadi kamu hanya menggunakan aku sebagai tameng? Tentu saja tidak. Meskipun ibuku sudah lama meninggal. Tapi dia sangat menyayangiku sejak kecil. Kontrak pernikahan antara kita berdua diatur olehnya. Aku pasti akan memenuhi. Wang Xiong, ada apa? Yingxia, ku dengar kau bertemu tunanganmu. Aku mengadakan perjamuan di Menara Fengdion di Yunxiao untuk merayakanmu. Kau harus membawanya bersamamu. Nona Su, apa yang terjadi? Panjang umur. Yang ditemukan keluargaku untukku. Calon jodoh, kau datang ke Yunzhou. Dan dia ingin mengadakan jamuan untuk kita di Menara Fengyun. Menarik. Kau akan pergi ke jamuan. Pergi. Aku khawatir jamuan itu tidak akan berjalan baik. Bagaimanapun, kita akan bertemu cepat atau lambat. Orang yang akan mentraktir kita makan malam hari ini. Tapi salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota. Wang Xiong, tuan muda keluarga Wang. Istana kerajaan ibu kota. Kekayaan keluarganya sangat besar. Lebih banyak orang. Dia memegang posisi tinggi di antara penunggang naga putih. Dia adalah pelamar Nona Chen Wuhui. Dia kemungkinan akan menjemputmu. Jangan sampai ketakutan sampai mengompol. Tuan Chen Yongkyu adalah asistenku. Dia juga sahabat terbaikku sejak kecil. Kepribadiannya lebih terus terang. Jangan ambil hati perkataannya. Jangan khawatir. Dia tidak pantas aku berdebat dengannya. Aku tahu kau luar biasa. Tapi Wang Xiong memang punya latar belakang keluarga terkemuka. Kau akan pergi sebentar lagi. Cobalah untuk tidak berdebat dengannya. Aku akan membuktikannya sendiri padanya. Hubungan kita, biarkan dia menyerah. Aku tidak akan berdebat dengan Samud. Semuanya terserah pengaturan Nona Su. Mari kita minum satu. Pembantaian anjing. Kakang Xion, ini Chen Wuhui. Wang CJ.
Bukankah kamu diasingkan? Mengapa kamu masih di sini? Lihat. Pesta pembantaian anjing hari ini. Bagaimana mungkin aku tidak ada di sini? Jagal anjing. Apa yang sedang kamu mainkan? Hal-hal mewah. Anjing yang akan kubunuh hari ini. Itu kamu, Chen Wuhui. Pengasingan tidak membunuhmu. Kamu ingin aku membawamu pergi. Benar. Chen Wuhui. Kau benar-benar sangat agung. Apakah Anda Wang Xiong? Kau sudah melihatnya. Perjamuan penyembelihan anjing hari ini yang kusiapkan untukmu. Di mana pengawal darah kerajaanku? Siapa yang berani menyentuh Tuan Chen? Kurasa bahkan jika itu kau, kepala keluarga Wang, tidak berani menentang perintah 4 laut. Pamanku yang kedua, Wang Tianjin. Dalam 5 hari kita akan berada di ibu kota. Dipromosikan menjadi naga terhormat. Su Yingxia, apa kau yakin ingin menggunakan token 4 laut? Melindungi montir kecil ini? Wang Tianjing akan dipromosikan menjadi naga terhormat. Benar. Berita itu sudah tersebar di seluruh ibu kota. Jika kau tidak percaya, kau bisa menelepon dan bertanya. Nona, saya baru saja mendapat berita. Wang Tianjing memperoleh posisi terhormat ini. Kebangkitan pesat keluarga Wang. Kita sebaiknya tidak berkonflik dengan Wang Xiong. Yingxia, perasaanku padamu tidak pernah berubah. Kau memilih untuk mengikuti keluarga Wangku. Naik ke tingkat berikutnya. Masih harus melanjutkan dengan ini. Montir mobil kecil. Terjerat. Kau harus berpikir jernih. Nona Su. Sampah ini hanya mengandalkan namamu. Badut yang melompat-lompat meminjam kekuatan harimau. Keponakan buyutku memiliki status bangsawan dan sangat mencintaimu. Kalian berdua adalah pasangan sempurna yang alami. Ayo, patahkan kakinya untukku. Hari ini, aku sendiri yang akan menyembelih anjing ini. Token 4 laut. Itu secara pribadi dianugerahkan oleh Raja Naga. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya hari ini. Nona Su, ini Chen Wuhui. Sebenarnya ditendang oleh putriku. Seorang montir mobil yang diusir. Kamu tidak perlu demi dia menyinggung Tuan Muda Zhong. Nona Su, Chen Wuhui ini, selain meminjam kekuatan harimau, pada dasarnya tidak berguna untuk hal lain. Aku menasihatimu untuk berpikir 2 kali. Pengecut, jika aku ingin menyembelihmu, tidak ada yang bisa melindungimu. Token 4 laut ada di sini. Aku ingin lihat siapa yang berani bertindak lancang. Su Yingxia, hari ini, aku berani mengadakan perjamuan penyembelihan anjing di sini. Apa kau pikir aku tidak akan memikirkan token 4 laut di tanganmu? Xiao Jing adalah paman keduamu. Beraninya kau? Kau benar-benar berani memberi pamanku yang kedua nama panggilan. Segera eksekusi bocah ini. Penegak keluarga Su telah tiba. Su Yingxia, kamu di mana? Penegak keluarga Su, bagaimana mereka bisa datang ke Yunzhou? Atas perintah Nyonya Besar keluarga Su, untuk mengambil token 4 laut, bekukan semua kartu ban. Atas nama Su Yingxia, tangguhkan posisinya sebagai ketua grup Yingxia, dan perintahkan dia untuk kembali ke keluarga Su di ibu kota, dalam 2 hari. Mengapa begini, Tuan-Tuan? Mengapa Nyonya Tua melakukan ini? Su Yingxia, keluarga Su telah mendominasi ibu kota selama 400 tahun. Dengan aliansi pernikahan yang kuat di antara anggota keluarga, ini adalah fondasinya untuk kemakmuran jangka panjang keluarga Su. Sebagai penerus yang secara pribadi ditunjuk oleh Nyonya Besar, untuk keluarga Su, kau malah bertindak semaunya, terjerat dengan montir mobil. Keluarga sangat kecewa padamu. Wang Xiong, kau dibalik semua ini, kan? Keluargaku akan menghasilkan seorang yang naga terhormat. Bagi Nyonya Besar keluarga Su untuk melakukan ini, benar-benar langkah yang bijak. Mulai sekarang, keluarga Sumu tidak hanya harus mendongan pada keluarga Wang kami. Bahkan kau Su Yingxia akan menjadi bawahan di bawah selangkanganku. Chen Wuhui telah kehilangan bekingnya. Aku ingin lihat apa yang akan kau gunakan untuk bersikap sombong sekarang. Kenapa kau tidak cepat berlutut? Chen Wuhui, selama kau sekarang merangkak di bawah selangkanganku, Tuan Muda ini bisa meninggalkan mayatmu utuh. Kamu yakin ingin aku merangkak? Tentu saja. Aku adalah naga sejati alam manusia. Orang sepertimu hanya pantas merendahkan diri di bawah selangkanganku dan menjadi cacing kecil yang menyedihkan. Yun Qian, memutuskan pertunangan ini benar-benar hal yang tepat. Seorang pria dewasa, bergantung pada wanita, meminjam kekuatannya untuk mengintimidasi orang lain di sini. Dia telah membuang muka dari semua 18 generasi leluhurnya. Status Chen Wuhui terlalu rendah. Bahkan jika Nona Su ini ingin menikah ke bawah,
Bagaimana naga bisa hidup dengan ular? Gerbang bambu ini pasti akan menghadapi gerbang bambu. Semua ini hanyalah mimpi kosong. Mimpi Chen Wuhui ini. Sudah waktunya dia bangun sekarang. Chen Wuhui, saat kau menjadi anjing, kau perlu tahu tempatmu. Merangkak. Aku ingin Su Yingxia untuk melihat dengan saksama bagaimana tunangannya di hadapanku, mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan. Cepat merangkak. Sakit sekali. Kau berani menendang kakak Xion. Kau ingin mati. Pengawal darah keluarga Wang serang. Tangkap dia. Bagaimana Chen Wuhui begitu kuat? Sepertinya Chen Wuhui sudah bertahun-tahun memperbaiki mobil. Kekuatannya sudah bertambah. Wang Xiang, aku terlambat. Tuan Cher, kenapa kau di sini juga? Tan Qihu. Tan Qihu, aku perintahkan kau untuk segera mengeksekusi Chen Wuhui. Apal? Mengeksekusi Tuan Chen? Ya. Atas nama pamanku yang kedua, yang naga terhormat, aku perintahkan kau untuk segera bunuh sampah ini. Jika kau berani membangkang, itu tidak menghormati paman keduaku. Keluarga Wangmu. Bagaimana bisa menghasilkan orang sepertimu? Begitu buta dan bodoh. Tan Qihu, apa maksudmu? Maksudku, agar kau tenang. Kembali ke tempat asalmu. Berhenti membuat masalah di Yunshol. Tan Qihu, jangan pikir hanya karena kau salah satu orang Raja Naga, kau bisa tak terkalahkan di Yunshol. Aku beritahu kau. Raja Langit pertama penunggang naga berpakaian putih, Han Xinglan, saat ini sedang memeriksa Yunshol. Dia akan membereskanmu untukku. Wang Xiang, jangan cari masalah sendiri. Mundur. Biarkan dia berteriak. Tuan Chen, saya permisi dulu. Paman keduaku sudah menjadi yang naga terhormat. Raja Langit Han pasti akan membantuku membunuhmu. Raja Langit Han, aku keponakan Wang Tianjing. Wang Xiang, aku dipukuli di Menara Fengyon di Yunshol oleh seseorang. Wang Xiong, saya saat ini berpatroli di langit di Fengwutai di Yunzhou. Setidaknya akan memakan waktu 1 jam untuk selesai. Pada saat itu, jika saya punya waktu, saya akan datang melihat. Apa? Han Xinglan tidak memperhatikanmu. Siapa bilang Raja Langit Han tidak memperhatikanku? Dia saat ini sedang berpatroli di langit ibu kota provinsi Beishan. Mengetahui bahwa sesuatu terjadi padaku, dia akan segera naik pesawat khusus ke Yunshol. Dalam 1 jam, bisa sampai di Menara Fengyon. Raja Langit Han, itu bukan hanya Raja Langit pertama, penunggang naga berjubah putih, tapi juga jenderal penjaga provinsi utara kami. Dengan satu panggilan telepon dari kakak Xiongku, dia segera bergegas kembali dari ibu kota provinsi dengan jet pribadi. Pengaruh kakak Xiongku benar-benar luar biasa. Paman keduaku sudah menjadi kuasi yang naga terhormat. Raja Langit Han menghormati. Aku itu juga sangat normal. Dikatakan bahwa Raja Langit Han ini memiliki kemampuan penghancur dunia. Jika dia datang, Chen Wuhui ini akan tamat. Chen Wuhui, Raja Langit Han akan tiba dalam 1 jam. Kau harus mengakui kau seorang pria. Tunggu saja. Di sini untukku. 1 jam. Selama itu, aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini. Apal, apa kau berencana untuk kabur dengan ekor di antara kaki? Bagaimana kalau begini? Aku akan menelponnya. Kau memanggil Raja Langit Han. Ada masalah. Kau hanya bicara omong kosong. Raja Langit Han adalah Phoenix dari Cina. Mungkinkah dia memperhatikanmu? Han Xinglan tiba di Menara Fengyon dalam 5 menit. Chen Wuhui, kenapa kau melakukan ini? Sesuatu yang bahkan Tuan Muda Zhong tidak bisa lakukan. Kau sekarang memegang ponselmu, berpura-pura menelpon ini. Apa gunanya? Aku pura-pura menelepon. Teruslah berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Kau seekor semut rendahan dari dasar masyarakat. Mungkinkah kau memiliki nomor telepon Raja Langit Han? Apakah kau menganggap kami semua bodoh? Menyamar sebagai seseorang yang memanggil Raja Langit Han. Ini adalah kejahatan yang dihukum pemusnahan klan. Chen Wuhui, bukankah kau baru saja memerintahkan Raja Langit Han untuk bergegas ke Menara Fengyon dalam 5 menit? Waktunya habis. Di mana dia? Seekor semut yang tidak tahu tempatnya.
Sekarang kau sudah ditampar, Kak. Chen Wuhui benar-benar terlalu sombong. Sekarang waktunya. Sudah habis. Raja Langit Han masih belum datang. Wajahmu, bukankah masih belum jatuh ke tanah? Raja Langit pertama penunggang naga berjubah putih, Han Xinglan, telah tiba. Han Xinglan, Raja Langit pertama dari penunggang naga berjubah putih. Junior Anda, Wang Xiang, menyapa Raja Langit Han. Menyapa Raja Langit Han. Tuan Muda Zhong, bukankah kau bilang Raja Langit Han akan memakan waktu 1 jam atau lebih untuk tiba? Kenapa dia ada di sini sekarang? Raja Langit Han pasti takut Chen Wuhui akan kabur. Itulah sebabnya dia sengaja bilang berpatroli di provinsi lain. Su Yongsu, wakil perwira untuk Han Xinglan. Raja Langit Han, Wang Xiong hanyalah seorang pemuda yang bejat. Bahkan jika dia dipukuli, sungguh tidak perlu bagimu untuk datang sendiri. Saya bisa mengatasinya. Masalah ini, Raja Naga sendiri menelpon saya tentang ini. Saya tidak boleh lalai. Wang Xiong, di mana orang yang baru saja kau bilang memukulmu? Orang yang melukaiku adalah dia. Han Xinglan memberi hormat. Chen Wuhui. Chen Wuhui, kau cepat berlutut dan terima hukumanmu. Tuan Chen, token 4 lautku sekarang telah dicabut. Sekarang aku tidak bisa lagi melindungimu. Mengapa kau tidak ikut denganku untuk meminta maaf dan berdamai? Jangan khawatir. Orang yang ingin dihadapi Han Xinglan adalah dia. Tunggu saja dan lihat. Lancang. Beraninya kau memanggil Raja Langit Han dengan nama lengkapnya. Raja Langit Han, anjing ini harus dieksekusi. Wang Xiong, apa kau tahu siapa dia? Bukankah dia hanya seorang montir mobil, mengandalkan pertunangannya dengan Su Yingxia? Dia dengan lancang mengklaim akan mengasingkan keluarga Wangku, anggota klan di Yunshou. Saya memohon Raja Langit Han untuk memberi pelajaran pada bocah ini. Keluarga Wangku akan selamanya berterima kasih. Bodoh tak tahu diri. Tamparan pertama ini, kuberikan atas nama Tuan Chan. Tamparan kedua ini, aku memberimu pelajaran atas nama Wang Tianjing. 3 ini, aku memberimu pelajaran atas nama keluarga Wang Ibu Kota. Wang Tianjing akan dipromosikan menjadi naga terhormat. Itu adalah anugerah ilahi Raja Naga. Keluarga Wangmu seharusnya sangat bersyukur dan menghormati Raja Naga. Bagaimana bisa menghasilkan keturunan durhaka sepertimu? Raja Langit Han, paman keduaku adalah rekanmu. Aku mengundangmu ke sini untuk menegakkan keadilan bagiku. Seharusnya kau berurusan dengan Chen Wuhui. Kenapa kau memukulku? Aku tidak hanya akan memukulmu, aku juga akan membunuhmu. Raja Langit Han ingin membunuh Kakang Xion. Ada apa? Raja Langit Han, Master Tianjing sangat memanjakan Wang Xiang. Tolong jangan bertindak gegabah. Raja Langit Han, kau harus memberiku alasan, Kak. Karena kau buta. Jenderal Provinsi Utara, Han Xinglan, memberi hormat kepada Tuan Chan. Apa yang kukatakan padamu? Han Xinglan ini bahkan tidak memberi muka pada Tuan Jing. Tuan Jing adalah naga terhormat. Mungkinkah bahwa Chen Wuhui benar-benar mengenal Han Xinglan? Wang Xiong. Pesta jagal anjing yang kamu selenggarakan ini cukup pas. Beritahu aku, siapa sebenarnya anjing yang sebenarnya yang dijagal hari ini? Tutup pintunya. Ya. Wang Xiong, kau telah melakukan kejahatan besar. Kau tidak punya tempat untuk naik, dan tidak punya tempat untuk turun. Berlutut dan menerima hukuman adalah pilihan terbaikmu. Ayah. Paman kedua Kakang Xion adalah yang naga terhormat, dan Raja Langit Han ingin membunuhnya. Kalau begitu, bukankah kita berdua pasti mati? Mari kita mohon saja agar mayatnya utuh. Berhenti. Aku punya gulungan token bebas mati. Kau tidak bisa membunuhku. Gulungan token bebas mati yang secara pribadi dianugerahkan oleh Raja Naga. Benar. Ini adalah gulungan token bebas mati, diberikan secara pribadi kepada keluarga Wangku oleh Raja Naga. Dengan gulungan besi ini, bahkan jika kau melakukan kejahatan keji, kau tidak punya hak untuk membunuhku. Tuan Chen, Wang Xiong ternyata punya sertifikat bebas kematian. Tak disangka, Wang Tianjing berjuang keras. Sertifikat token bebas mati di tanganmu. Karena aku adalah cucu tertua keluarga Wang. Sangat dihargai. Jadi, Tuan, memberiku token bebas mati dari kematian. Dengan itu, siapapun yang membunuhku berarti membangkang Raja Naga. Paling tidak, ada kejahatan pembunuhan.
Dalam kasus serius, akan ada bencana pembantaian seluruh klan. Sepertinya kamu ingin mengecewakanmu. Harapan keluarga. Berhenti bicara omong kosong. Aku sekarang punya token bebas mati. Siapa yang berani menyentuhku? Apa kau tahu? Orang yang memberimu token bebas mati dari kematian. Di mana kau sekarang? Raja Naga sudah pensiun. Bagaimana aku tahu di mana dia? Token bebas mati diperoleh melalui prestasi militer yang luar biasa. Itu adalah senjata penyelamat jiwa. Itu bukan modalmu untuk pamer. Paman keduaku mengikuti Raja Naga menghancurkan barbar utara. Prestasi Tudong Yen tidak tertandingi. Sekarang aku punya token bebas mati di tangan. Tidak ada yang bisa membunuhku. Xion, kakak Xion. Ini. Jadi, kita tidak harus mati. Benar. Token bebas mati. Anugerah Raja Naga. Bahkan Tuan Naga pun tidak berani menentang. Siapapun yang membuat masalah akan mati. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani menyentuhmu? Raja Langit Han, jika aku jadi kamu, bawa saja sampah ini pergi. Bertindak sembrono. 50 tamparan. Yungshu. Han Xinglan, aku punya token bebas mati. Kamu berani memukulku. Apa kamu tidak takut dimusnahkan bersama seluruh klanmu? Jangan. Berhenti berkelahi. Berhenti berkelahi. Aku salah. Kamu masih berani bilang aku tidak berani menyentuhmu. Berani. Berani bergerak. Kamu yakin? Terkesan. Aku sangat terkesan. Lihatlah Xiao Jing. Tidak mudah mendapatkan token bebas The mati. film was Ampuni translated nyawanya. and narrated by Ed Sinan, Media. ayo pergi. Tuan Chen, bisakah saya bicara sebentar dengan Anda? Mengapa Raja Langit Han mendengarkan kata-kata Chen Wui? Mungkinkah dia benar-benar dari suatu tempat? Aku masih meremehkannya. Hai Nona, sudahlah. Nyonya tua telah mengambil kembali token 4 laut. Posisimu sebagai presiden telah ditangguhkan. Apa yang harus kita lakukan tentang ini? Sekarang keluarga Wang sedang naik daun. Aku takut hanya Raja Naga yang bisa datang untuk mengubah keputusan Nyonya besar. Tapi Raja Naga, bagaimana mungkin kau membela gadis kecil sepertiku? Bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Tuan Raja Naga, Wang Xiong menyinggung Anda. Mengapa Anda tidak ambil kembali token bebas mati itu dan eksekusi dia? Dia hanyalah tuan muda yang bejat dari keluarga Wang. Wang Tianjing selama bertahun-tahun mengabdi dan setia kepada negara. Anggap saja memberinya muka. Tuan Raja Naga, Tan Naga terhormat tahu Anda datang ke Provinsi Utara. Secara khusus meminta saya untuk mempersembahkan satu atas namanya. Kartu Raja tertinggi keluarga Tan. Dengan kartu ini, Anda bisa memobilisasi triliunan dana keluarga Tan. Menikmati perlakuan nomor 1 di Provinsi Utara. Keluarga Tan ada di Provinsi Yunxiang. Membuka kaviar keluarga Tan. Rasanya enak. Jika Anda punya waktu, Anda bisa mengajak Nona Su mencobanya. Kamu perhatian. Syukurlah, itu hanya tamparan. Aku kira mereka benar-benar akan menghabisi kita. Saya pikir ini Chen Wuhui. Entah dia tidak punya hukum dan sembrono, atau dia punya latar belakang yang kuat. Aku melihat punggungnya. Sangat mirip dengan Raja Naga. Mungkinkah? Omong kosong. Raja Naga mana yang pernah kamu lihat akan semudah itu? Jika Chen Wuhui benar-benar Raja Naga, lalu Tang Tihu dan Han Xinglan, bagaimana mereka bisa memanggilnya Tuan Chen? Tapi katamu, Tuan Hu dan Han Xinglan ini, mengapa mereka semua sangat membantunya? Tang Qihu menjilat Chen Wuhui. Itu karena Su Yingxia. Cara Han Xinglan memandang Chen Wuhui sangat ambigu. Mereka pasti punya hubungan. Jadi Chen Wuhui ini berselingkuh dengan Han Xinglan. Pasangan selingkuh, Kang. Han Xinglan ini ternyata bersedia demi Chen Wuhui mengabaikan token bebas mati. Raja Langit Han yang bermartabat ini ternyata bodoh karena cinta. Ya, Jika dia benar-benar mengabaikan token bebas mati, apa menurutmu? Kita masih hidup duduk di sini. bukankah Chen Wuhui baru saja membuat pernyataan? Dan karena itulah kita dilepaskan. Chen Wuhui hanya berakting.
Apa kamu tidak melihat mereka? Chen Wuhui dan yang lainnya tidak berani membunuh kita. Betapa terburu-burunya mereka saat pergi. Lihat mereka kali ini. Mereka bahkan tidak menyebut pengusiran. Mereka pasti gentar oleh token bebas mati. Tidak peduli apa. Aku punya token bebas mati di tangan. Sampah Chen Wuhui ini sebenarnya berani memukulku. Saat paman keduaku tahu tentang ini, dia tetap tidak akan melepaskan Chen Wuhui. Kakang Xion, bagaimana kita akan menghadapi Chen Wuhui selanjutnya? Su Yingxia sudah tidak berguna. Sampah Chen Wuhui ini sama sekali tidak berguna. Dia hanya menunggu mati. Nona, apa kata Nyonya tua? Dia berkata, menyuruhku memutuskan pertunangan, kembali ke ibu kota, dan harus bertunangan dengan Wangxiong. Jika tidak, cabang keluarga kami akan diusir dari keluarga Su. Apa yang akan Anda lakukan, Nona? Hanya bisa menghadapinya selangkah demi selangkah. Nona Su, apakah kamu senggang sekarang? Ada sesuatu, Tuan Chen? Kaviar keluarga Tan di kota selatan rasanya enak. Aku ingin mengundang Nona Su untuk pergi mencobanya bersama. Baiklah. Sampai jumpa nanti, kalau begitu. Chen Wui, kaviar keluarga Tan terkenal mahal. Kau yang traktir. Kau tidak akan membuat nona kami yang bayar, kan? Asisten Su, pesan apa saja hari ini? Semua biaya ditanggung saya. Chen Wuhui, keinginanmu untuk mentraktir Nona Su makan, aku bisa mengerti. Tapi jangan pilih tempat ini. Cepat kembali ke warung pinggir jalanmu. Kurasa kau benar-benar mencari mati. Kau cukup pandai menjadi pria simpanan. Tapi saat kau keluar untuk berbelanja, kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Sungguh membosankan. Nona Su, kuharap badut ini tidak memengaruhi selera makanmu. Braktin. Lihat bagaimana aku akan mempermalukannya nanti. Chen Wuhui, pertama kali ke sini. Kau sudah sampai di lantai pertama Tan Family Caviar. Kau bisa berhenti di sini. Ada apa denganmu? Aku melakukan ini semua demi kebaikanmu sendiri. Tan Family Caviar ini adalah pemimpin Provinsi Utara. Dibuka oleh keluarga Tan. Total ada 7 lantai. Pengeluaran minimum di lantai ini sudah 20.000 yuan. Setiap lantai yang kau naiki, pengeluaran minimumnya berlipat ganda. Cepat-cepat, hitunglah. 2 pangkat 7 sama dengan. Tidak bisa menghitungnya, kan? Sungguh membosankan. Selamat datang. Lumin, manajer. Lantai berapa yang ingin Anda tuju? Kita akan naik. Kau tidak bisa naik lagi, kan? Tuan Muda Wang, Anda di sini. Tuan Muda Wang, wajah Anda. Digigit anjing liar. Nona Chu dan aku akan ke lantai 7. Sedangkan untuk Tuan Chen yang memperbaiki sepeda ini, dan kedua wanita cantik ini, lantai berapa mereka akan pergi? Aku tidak tahu. Apakah yang dia katakan benar? Kau, sebagai anggota staf layanan, haruskah kau bergosip tentang identitas tamu? Tekan liftnya, aku ingin ke lantai 7. Kaviar keluarga Tan. Lantai 7 memerlukan deposit 50 juta yuan untuk menjadi VIP tertinggi agar bisa masuk. Bukankah kau mau ke lantai 7? Mohon tunjukkan kartu VIP tertinggi Anda. Kartu VIP tertinggi. Chen Wuhui, kau mau ke lantai 7 tanpa kartu VIP tertinggi? Mimpi saja. Chen Wuhui, sebaiknya kau berhenti selagi bisa. Kalau tidak, selanjutnya, kau yang akan kehilangan muka. Maaf. Tanpa kartu VIP tertinggi, masuk ke lantai 7 ditolak. Aku tidak punya kartu VIP tertinggi, tapi aku punya yang diberikan oleh Tan Bijian, kartu raja tertinggi keluarga Tan. Hanya dengan kartu ini, apakah aku memenuhi syarat untuk ke lantai 7? Apa? Kartu raja tertinggi keluarga Tan. Kartu raja tertinggi keluarga Tan. Benar sekali. Ini adalah kartu raja tertinggi keluarga Tan. Kutanya kau, aku, montir mobil rendahan ini. Apakah aku punya kualifikasi untuk naik sekarang? Kartu raja tertinggi keluarga Tan. Hanya ada satu di seluruh provinsi utara. Bahkan jika kau ingin menyombongkan diri, kau harus menyombongkan sesuatu yang bisa diandalkan. Kau benar-benar menggunakan kartu rusak untuk meniru kartu raja tertinggi keluarga Tan. Siapa yang memberimu nyali? Kau, sebagai pengawas kaviar keluarga Tan. Apakah itu kartu raja tertinggi asli? Kau bahkan tidak mengenalinya. Tentu saja aku mengenali kartu raja tertinggi keluarga Tan. Tapi kartu milikmu ini pasti palsu. Manajer Su, Chen Wui. Apa dia sudah gila? Bagaimana ini disebut mengundang kami makan?
Ini sama saja membuat kami kehilangan muka. Kau tidak mengenali kartu raja tertinggi ini. Itu menunjukkan pangkatmu tidak cukup tinggi. Panggil kepala pengawasmu kemari. Biar dia mengajarimu. Apakah kartu ini asli atau palsu? Kamu, seorang montir mobil, masih ingin bertemu manajer umum kami. Itu hanya mimpi di siang bolong. Buta dan bodoh. Tunggu saja dan sesali. Kamu, baiklah. Semua orang berhenti berdebat. Isi ulang 50 juta. Kami ingin naik ke lantai 7. Baik, aku akan segera mengisi ulang. Nona Suk, kan? Mengapa saldo di kartumu tidak mencukupi? Di kartu saya ini, seharusnya ada 1 miliar uang saku. Bagaimana mungkin saldonya tidak cukup? Nona, mungkin nyonya besar dan mereka kejam dan membekukan kartu banknya. Mereka memaksaku ke jalan buntu. Chen Wuhui, statusmu terlalu rendah. Tempat kaviar keluarga Tan ini benar-benar bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Bagaimana kalau begini? Aku punya 500 yuan di sini. Kau bawa kedua wanita cantik ini ke warung pinggir jalan untuk makan hotpot, tumis, atau barbeque. Uang ini seharusnya cukup. Chen Wuhui, Nona terus-menerus sial sejak bertemu denganmu. Kamu pembawa sial. Menjauhlah dari Nona. Yun Qiu, jangan banyak bicara. Tuan Chen, mencoba jajanan pinggir jalan sebenarnya cukup bagus juga. Yang satu ini, milikku asli. Kartu raja tertinggi keluarga Tan. Pengawas Gon. Apa yang kalian perdebatkan di sini? Manajer Tan. Manajer Tan. Orang ini bernama Chen Wuhui. Dia montir mobil. Dia malah mengambil kartu rusak untuk meniru kartu raja tertinggi keluarga Tan kami. Apa? Tanya ketua. Beraninya dia meniru kartu raja tertinggi milik keluargaku. Pengawas tokomu melampar kartu raja tertinggi yang diberikan Tan Beijiang padaku ke lantai. Dan ada banyak serangan verbal. Kau, manajer Tan, beritahu aku apa yang harus dilakukan. Manajer Tan, Chen Wuhui ini tidak masuk akal dan membuat masalah. Kamu tidak perlu repot dengannya. Diam. Manajer Tan, mengapa kamu memukulku? Gonglin yang buta dan bodoh. Dia tidak mengenali kartu raja tertinggi ini. Anda adalah tamu kami yang paling terhormat. Atas nama seluruh keluarga Tan Kaviar, saya menyampaikan permintaan maaf kami yang terdalam kepada Anda. Bagaimana kartu ini bisa asli? Wang Shiji jelas baru saja berkata, dia hanya tukang reparasi sepeda. Karena sama seperti Wang Shiji. Kau buta. Tuan Chan memegang kartu raja tertinggi. Beliau adalah tamu paling terhormat di seluruh provinsi utara. Bajingan ini, cepat keluar dari sini. Kamu dipecat. Bisakah kita naik ke lantai 7 sekarang? Tentu saja, Tuan Chen. Silakan masuk. Ayo, 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 ayo. Selamat datang di Yunzhou, Kakak Xion. Chen Wuhui yang tidak berguna itu masih mau berdiri di sini. Dia pasti ketagihan jadi pria simpanan, tidak tahu kemampuan diri sendiri. Di bawah tadi, Chen Wuhui mengeluarkan kartu palsu, mencoba menyusup masuk, tapi dia ketahuan. Dan kemudian kartu Su Yingxia dibekukan lagi. Kau tidak lihat, adegan tadi benar-benar sangat canggung. Secanggung apa? Jika aku ada di sana saat itu, aku akan membiarkan manajer Gon. Biarkan Chen Wuhui dan mereka naik. Kenapa membiarkannya naik? Bunuh orangnya, tapi juga hatinya. Itu baru kepuasan sejati. Kakak Xiong benar-benar tahu cara bermain. Benar. Bagaimana Chen Wuhui dan mereka datang? Chen Wuhui, bagaimana kamu memiliki kartu raja tertinggi keluarga Tan? Tan Beijiang memberikannya padaku. Naga terhormat Beijiang mengikuti Raja Naga untuk memperluas wilayah melawan musuh asing dan melindungi jalur kehidupan bangsa. Dia adalah langit provinsi utara. Dia akan memberimu kartu. Kamu membual. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Percaya atau tidak? Nona, kartu ini tidak palsu, kan? Jika masalah ini terbongkar, kita akan dipermalukan. Tan Yun adalah manajer umum, dan dia dari keluarga Tan. Seharusnya tidak ada kesalahan. Chen Wuhui, kita bertemu lagi. Han Xinglan tidak ada di sini hari ini. Sudahkah kamu memikirkan bagaimana kamu akan mati? Wang Xion, aku pernah mengampunimu sekali di Menara Feng Yun. Aku sudah bilang padamu untuk bersikap baik. Kau lupa begitu cepat. Chen Wuhui,
Kematian sudah di depan mata, namun kamu masih berani bersikap tanggul di sini. Kematian ada di depan mataku. Benar, kamu menyinggung kekuatan naga. Menyebabkan bencana besar. Hidupmu sudah memasuki hitungan mundur. Kekuatan naga apa? Tentu saja, itu kekuatan naga milikku, Wang Xiam. Maaf. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Apa yang kamu tertawakan? Kamu hanya pria cantik yang bergantung pada wanita. Su Yingxia sudah dicopot dari jabatannya oleh keluarga Su. Han Xinglan juga sudah meninggalkan Yunshou, pergi untuk menyampaikan permintaan maaf yang rendah hati kepada paman keduaku. Aku ingin melihat siapa lagi di Yunshou yang bisa melindungimu. Han Xinglan meninggalkan Yunshou. Aku mengirimnya keluar untuk menangani sesuatu. Apa hubungannya dengan Wang Tianjing? Membual tanpa malu, masih berlagak kuat di depanku di sini. Paman keduaku akan segera dipromosikan menjadi naga terhormat. Itu adalah naga terhormat. Keluarga Wangku akan menggantikan keluarga Su untuk menjadi keluarga besar nomor 1 di ibu kota. Dasar sampah. Akan segera menghadapi murka besarku. Dengar itu, Tuan Jing sudah mencapai level naga terhormat. Selamat, Tuan Muda Xion. Selamat, keluarga Jing. Selamat, Tuan Muda Xion. Chen Wuhui adalah pria simpanan. Pada akhirnya, dia tidak berguna. Seorang pria harus memiliki kekuatannya sendiri. Lihat saja. Hari ini, aku tidak perlu mengangkat jari. Seseorang akan MN guru SMU. Begitukah? Baru saja tiba di Yunshou. Aku butuh beberapa orang untuk membawakan sepatuku. Bantu aku mengurus montir mobil tidak berguna ini. Ada yang bersedia? Tuan Muda Xion, Xiaohu, bos Pilo Hongbar, bersedia membawakan sepatumu. Bisa membawakan sepatu untuk Tuan Muda Xion? Zhang Rui dari keluarga Sham merasa sangat terhormat. Keluarga Xiao dari Yunshou bersedia membawakan sepatu untuk Tuan Muda Xion. Wuyon, ketua Tianyi Real Estate, bersedia membawakan sepatu untuk Tuan Muda Xion. Yun Qian, cepat dan raih kesempatan untuk membawakan sepatu untuk Tuan Muda Xion. Bukankah ini agak berlebihan? Ini bukan hanya soal membawakan sepatu. Ini soal masa depan seseorang. Kesempatan sekali dalam 1000 tahun. Cepat. Aku hanya merekrut 2 jomos pembawa sepatu. Siapa yang merebutnya, itu miliknya. Aku merebutnya. Mulai sekarang, aku adalah jongos pembawa sepatumu. Terima kasih para leluhur. Aku juga merebut satu. Chen Wuhui. Kamu tidak merebut kesempatan untuk membawakan sepatu. Apa kamu mau datang menjilat kakiku? Wang Tianjing berasal dari keluarga yang sama denganmu. Sungguh kemalangan bagi keluarga. Pesta kaviar sudah tiba. Aku dengar ada tamu terhormat yang tiba hari ini. Pesta kaviar ini baru pernah diadakan sekali sebelumnya. Chen Feng, manajer lantai 7. Jadi aku sendiri yang melayani hari ini. Bagus nanti. Aku akan memberimu tip. Tuan Muda Xion. Jadi kamu adalah tamu terhormat itu, yang Tuan Tan sebutkan. Tuan Tan kali ini telah menyiapkan untukmu perlakuan untuk orang nomor 1 di Provinsi Utara. Chen Wuhui. Kamu belum pernah makan kaviar, kan? Berdiri di sampingku nanti. Lihat aku menikmati pesta. Mungkin, jika aku tidak sengaja menjatuhkan sedikit ke tanah, mungkin akan nyaman bagimu untuk menjilatnya. Mendengarkan caramu bicara. Kau tidak mungkin berpikir. Pesta kaviar ini disiapkan untukmu. Mungkinkah ini untukmu, montir mobil ini? Kalau begitu kau benar. Bagaimana bisa kamu, seorang montir mobil, membual begitu banyak? Jika aku tidak takut mengganggu kesenangan Tuan Muda Xion, aku akan membunuhmu sekarang juga. Tanyun ada di sini. Kenapa kamu duduk di sini? Lihat sudah kubilang dia hanya menerobos masuk. Tuan Tan, pesta kaviar yang kamu siapkan untukku hari ini. Pesta kaviar yang disiapkan sangat sesuai seleraku. Bagus sekali, disiapkan untukmu. Tuan Tan, aku sudah menerima niat baikmu. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Wam dan Tan akan membentuk aliansi ofensif dan defensif, menjaga persahabatan abadi, seperti yang diharapkan. Pahlawan menghargai pahlawan. Keluarga Wam dan Ta, double naga terhormat, kembali menyatukan kekuatan mereka. Kalau begitu aku, bukan siapa-siapa pembawa sepatu di bawah Tuan Muda Xion, mungkin akan segera melesat. Aku merasa terhormat bisa dikaitkan. Cui Yunqian, kamu tidak mengambil kesempatan untuk membawakan sepatu tadi. Aku dengar, kamu dirugikan oleh si tidak berguna ini, dan kehilangan segalanya. Jangan bilang aku tidak menjagamu. Bagaimana kalau begini, Cui Yunqian, aku akan membuat pengecualian, dan membiarkanmu menjadi pelayan pribadiku. Bagaimana, Yunqian? Kenapa kau belum berterima kasih pada kakak Xion? 100 juta.
Aku akan menyuntikkan 100 juta ke perusahaanmu dulu. Seluruh Yunzhou akan tahu, kau adalah pelayan pribadiku. Saat itu, seluruh Yunzhou akan melindungimu. Bagaimana kedengarannya? Cepatlah. Apakah kau sudah lupa rasanya berada di atas segalanya? Raih kesempatan ini. Baiklah. Aku rela menjadi pelayan pribadimu. Shao, suruh Cui Yunqian bawakan sepatuku dulu. Baik, Tuan Muda Zion. Chou Yunqian. Demi kakekmu. Aku bisa membiarkan perusahaanmu go publik dan memastikan kau hidup tanpa kekhawatiran. Kuharap kau tidak merendahkan dirimu dan menjadi budak seseorang. Menjadi budak seseorang. Bukankah semua ini berkat dirimu? Beri aku kesempatan lagi. Meskipun aku menjadi pelayan pribadi orang lain, aku tidak mau kebaikan palsumu. Kenapa kau tidak mau percaya padaku? Kau rela merendahkan dirimu, ya? Percaya padamu. Percaya padamu tentang apa? Percaya kamu hidup menumpang pada wanita? Atau percaya kamu akan menggunakan sumber daya orang lain untuk mengurusku? Aku beritahu ya, aku, Cui Yunqian, belum jatuh serendah itu. Jangan percaya semua yang dikatakan orang ini. Dia tidak pantas dihadirkan. Dia tidak pantas. Lalu bagaimana mungkin keluarga Tan bisa menyiapkan pesta kaviar semegah itu untuknya? Berhentilah keras kepala. Aku masih harus berterima kasih pada Tuan Muda Zhong atas kesempatan yang diberikannya padaku. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Tuan Muda Zion dan Tuan Chan ini? Tuan Chen, bagaimana bisa Tuan Tan memanggilnya Tuan? Dia hanya montir mobil yang tidak berguna. Kenapa kau memanggilnya Tuan? Si tidak berguna ini menyinggung Tuan Muda Zion. Aku sarankan, nanti biarkan dia seperti anjing melompat dari lantai 7 ini. Itu saran yang bagus. Sebelum membiarkannya melompat seperti anjing, aku ingin dia melihatku menikmati pesta ini. Mari kita lihat si tidak berguna. Berapa jin air liur yang bisa dia keluarkan? Kalian ambil pesta kaviar ini dan letakkan semuanya di meja nomor 8 yang terhormat. Mengundangmu dan kedua temanmu untuk menikmatinya perlahan. Aku dan kedua temanku. Tidak, aku ingin merayakan bersama orang-orang. Teman-temanku yang datang hari ini bisa menikmatinya bersama. Tuan Muda Zion, apakah maksudmu bahwa aku, kacung pembawa sepatumu, juga punya kesempatan untuk mencicipi ini? Pesta kaviar, bahkan jika aku memelihara anjing, itu bisa menghabiskan ratusan juta nilai. Pesta kaviar. Su Yingxia, daripada si tidak berguna Chen Wuhui ini, kau seharusnya tetap memilih menjadi bawahanku di bawah selangkanganku dan menikmati pesta kaviar ini bersama. Waxian, kurasa kau benar-benar ingin mati. Ini adalah wilayah keluarga Tan. Beraninya kau membuat masalah. Lagi pula, Su Yingxia sudah milikku. Aku bertanya padanya, apa urusanmu? Aku orangnya. Tentu saja, itu menyangkut dia. Kau dengar itu? Pasangan selingkuh. Cui Yunqian, kau pergi makan. Beri demonstrasi pada dua orang, tak tahu malu ini. Baik, Kakak Zhong. Tunggu. Kaviar ini. Kau belum memenuhi syarat untuk memakannya. Tuan Tan, Kakak Zhong menyuruhku makan kaviar ini. Kamu bilang aku tidak pantas? Bukankah kamu menampar wajahnya? Tanyun, pesta kaviar hari ini disiapkan untukku. Siapapun yang kuinginkan makan bisa makan. Jika kau membuatku tidak senang, aku tidak akan punya selera untuk menikmatinya. Tidak senang, ya. Kau bisa pergi sekarang juga. Segera pergi. Kau menyuruhku, tokoh utama, untuk pergi. Siapa yang memberitahumu? Kaviar ini disiapkan untukmu, Jen Fang. Tuan Tan, tolong jangan bercanda. Hanya Tuan Muda Zian di sini yang layak mendapatkan pesta ini. Jika bukan untuknya, untuk siapa lagi? Untuk montir mobil tidak berguna ini. Kau diam. Pesta kaviar ini disiapkan khusus untuk tokoh nomor 1 di Provinsi Utara. Bisakah Waxian dibandingkan dengan tokoh nomor 1? Tolong, Tuan Chen. Anda dan teman-teman Anda, nikmatilah. Seseorang, hadiah, seret Chen Feng keluar untukku. Tuan Tan, Tuan Tan, Tuan Tan. Aku salah. Tuan Tan, Tanyun. Apakah kau akan, di depan semua orang, menampar wajahku? Begitukah? Kau tidak akan memberiku penjelasan untuk masalah ini. Hati-hati keluarga Wang dan Tan menjadi musuh. Memberimu penjelasan. Keluarga Wang dan Tan menjadi musuh. Kurasa kau belum punya kualifikasi. Kau tidak diterima di sini sekarang. Apakah kau akan keluar sendiri? Atau haruskah aku menyuruh keamanan mengantarmu keluar?
Paman keduaku, Wang Tianjin, adalah naga terhormat. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu, naga terhormat. Keluarga Tan saya juga memilikinya. Apalagi orang tidak berguna sepertimu. Bahkan jika itu paman keduamu, Wang Tianjin, tidak menghormati Tuan Chen, aku tetap akan mengusirnya. Keamanan. Usir orang-orang yang berbicara tidak sopan kepada Tuan Chen ini. Dari lantai 7, Tanyun. Apakah kamu yakin ingin memulai perang dengan keluarga Wang saya? Hanya karena pria numpang hidup ini. Memulai perang, apa menurutmu aku takut padamu? Serang. Mencari mati. Tanyun. Aku akan membunuhmu. Tunggu saja. Tunggu saja. Kau yang bermarga Tan. Tunggu saja. The film was translated and narrated by M Media. Zhou Yuntian, aku baru saja memberitahumu untuk tidak mempercayai Wang Xiong. Kau tidak mau mendengarkan. Tuan Chen. Mengenai kejadian malam ini, saya, Tam, sangat menyesal. Silakan. Dan kedua teman Anda. Nikmati perlahan. Pesta kaviar ini